Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang uji makanan. Tidak dulu praktikumnya, tapi kita bakal sedikit membahas mengenai bagaimana sih uji makanan di tingkat sekolah yang biasa dilakukan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai 3 kandungan makanan yang bisa diuji ya. Yang pertama ada uji Benedict. Di sini sebuah uji yang dilakukan untuk mengetahui kadar glukosa pada suatu makanan ya. Jadi setiap makanan itu memiliki reagen yang berbeda-beda. Kalau glukosa ini reagennya menggunakan larutan yang namanya Benedict. Nah, kita lihat di sini uji Benedict menggunakan larutan Benedict sendiri tentunya, kemudian sampel makanan atau larutan gula yang akan diuji kadar glukosanya. Kemudian ini disatukan ya, larutan Benedict dengan larutan gulanya dalam suatu tabung reaksi, perbandingannya 1:1. Kemudian dimasukkan ke dalam penangas. Nah, di sini dididihkan si larutan Benedict bersama larutan sampelnya. Kemudian setelah dipanaskan, didinginkan, lalu akan muncul hasil seperti ini kurang lebihnya. Nah, setiap indikator warna itu menunjukkan kadar glukosa yang berbeda-beda. Jika Benedict tetap biru, ya, karena warna Benedict itu sendiri biru, dia artinya kandungan glukosa pada makanannya adalah 0%. Sedangkan semakin pekat warnanya menuju merah bata atau kecoklatan, itu kandungannya cukup tinggi. Ini yang paling tinggi adalah merah kecoklatan ya, coklat bata, merah bata. Itu lebih dari 4% kadarnya. Kalian bisa lihat di situ. Nah, kemudian ini yang kedua ada uji Lugol. Lugol ini biasa dikenal juga sebagai iodin ya. Iodin. Nah, ini bisa digunakan untuk menguji adanya karbohidrat pada sebuah sampel makanan. Ini cukup simpel, cara pengujiannya cukup diteteskan pada sampel makanan. Jadi biasanya kita menggunakan plat tetes. Di situ cukup disediakan 1-2 tetes sampel makanan, kemudian diteteskan lagi larutan iodin di atasnya. Jika sampel makanan tersebut berubah warna menjadi biru atau hitam, tandanya sampel makanan tersebut mengandung karbohidrat. Ya, warna iodinnya sendiri itu biasanya kuning agak oranye. Jika itu berubah ya saat disatukan dengan makanan, tandanya makanannya mengandung karbohidrat. Kemudian yang terakhir di sini ada uji Biuret untuk mengetahui adanya protein dalam sebuah sampel makanan. Ini juga cukup simpel, hanya mencampurkan reagen Biuret dengan sampel makanannya. Biasanya sampel makanannya yang berupa cairan atau yang padat itu biasanya dicairkan terlebih dahulu, dibuat ekstraknya, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tabung reaksi, dicampur dengan Biuret. Biuret itu warnanya biru ya, seperti ini. Agak pekat sih karena ini udah bercampur dengan sampel, jadi ini warnanya agak muda. Kalau sampel makanannya positif ada protein, dia akan berubah warna menjadi ungu seperti ini. Nah, ketika diuji Biuret kemudian berubah jadi ungu, artinya dia mengandung protein seperti itu. Kalau lemak seperti apa? Sebenarnya kalau lemak itu gampang banget, tinggal sediakan kertas buram, simpan makanannya di situ, tunggu beberapa saat. Kalau kertas buramnya menjadi transparan, tandanya itu mengandung lemak seperti itu ya. Jadi 3 ini yang utama, uji Benedict, uji Lugol, dan uji Biuret. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.